sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman amma ba'd. Al-ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi dars kita. Setelah di sesi pertama tadi kita membahas tentang motivasi mempelajari, mendalami al-aqidah as-sahihah. Maka di pertemuan yang kedua ini kita akan mempelajari, mengambil suatu bab dari kitab Ushul Sunnah oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, dan juga suatu bab dari kitab Kun Salafiyan Alal Jaddah oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Salam As-Suhaimi hafidhahullah ta'ala, di mana beliau merupakan salah seorang dosen di Universitas Islam Al-Madinah hafidhahullah ta'ala. Baik, berjamaah rahimani wa rahimakumullah. Langsung saja mungkin bisa dibuka kitab Ushul Sunnahnya dulu oleh Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Ada yang berkenan untuk membaca mungkin teks Arabnya sama bahasa Indonesia yang terjemahannya? Fadhal, ada yang mau berkenan mungkin membacanya? Ushul Sunnah. Mu'allif rahimahullah ta'ala, Ushul Sunnah indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihi. Artinya berpegang teguh dengan apa yang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya, berupa keyakinan, amalan dan perkataan, dan meneladani mereka. Taib, ahsan, jazakallah khair. Kata Imamu Ahli Sunnati wal Jamaati Ahmad bin Hanbal rahimahullah, di awal risalah beliau, risalah Ushul As-Sunnah, beliau rahimahullah mengatakan Ushul Sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim. Kata Imam Ahmad rahimahullah, prinsip sunnah, prinsip akidah menurut kami, indana, menurut kami adalah berpegang teguh dengan ajaran para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim, dan meneladani mereka. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, karena di sini disebut kata-kata as-sunnah, ya kan? Ushul Sunnah kan? Disebut kata-kata as-sunnah, maka pembahasan kata-kata as-sunnah ini, penjelasan kata-kata as-sunnah ini juga kita bisa ambil dari kitab Kun Salafiyan Alal Jaddah. Di bab pertama Syekh Abdul Salam As-Suhaimi membahas tentang makna as-sunnah. Bisa dipahami ya? Coba bisa dibuka mungkin kitab Kun Salafiyan Alal Jaddah. Bab pertama, definisi as-sunnah. Ketemu? 24. Coba mungkin bisa dibaca, fadhal. Maksud sunnah, oleh karena sudah menjadi maklum bahwa termasuk nama Ahlussunnah wal Jamaah adalah salafiyun, maka langkah baiknya kita akan istilah sunnah baik secara bahasa maupun secara istilah.
yang selanjutnya dikenalkan nama-nama Ahlussunnah wal Jamaah dan alasan penamaannya. Sunnah secara bahasa artinya metode dan jalan. Para ahli bahasa berbeda pendapat apakah sunnah secara bahasa hanya bermakna jalan yang baik atau mencakup jalan yang baik dan yang buruk. Yang benar bahwa sunnah secara bahasa adalah jalan. Apakah jalan tersebut baik atau buruk? Hal ini ditunjukkan oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha, wa man sanna fil Islami sunnatan hasanatan sayyi'atan kana alaihi misruha wa misru man amila biha." Artinya, barang siapa yang mencontohkan dalam Islam sunnah yang baik, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengerjakannya. Dan barang siapa yang mencontohkan dalam Islam sunnah yang buruk, maka dia menanggung dosanya dan dosa orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Baik, yakfi. Jazakallah khair. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. As-sunnah, kita sering mendengar nama as-sunnah. Maka Syekh Abdul Salam As-Suhaimi hafizahullah, beliau menjelaskan tentang arti, makna, maksud dari as-sunnah baik secara bahasa apa? Bahasa apa? Bahasa Arab, ya. Ataupun juga secara istilah. Istilah. Beliau membahas pertama kali makna as-sunnah secara bahasa Arab. Bukan bahasa makoli ya. Bahasa Arab. Sunnah secara bahasa Arab itu artinya adalah at-tariqatu wassirah. At-tariqatu wassirah, metode atau jalan. Metode atau jalan. Itu secara bahasa Arab. Kalau kita buka makna as-sunnah dalam kamus-kamus bahasa Arab, maknanya adalah at-tariqatu wassirah, metode atau jalan. Namun para ulama bahasa berbeda pendapat. Apakah as-sunnah ini secara bahasa Arab itu hanya bisa dipakai untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hasanah, atau juga bisa dipakai untuk hal-hal yang negatif, yang sayyi'ah, yang jelek, jalan yang jelek, metode yang jelek. Bisa dipahami ya? Para ulama bahasa Arab berbeda pendapat. Apakah sunnah itu hanya dipakai untuk metode yang baik-baik saja baru bisa disebut sunnah, ataukah bisa dipakai untuk jalan atau metode yang jelek? Namun yang benar adalah kata as-sunnah secara bahasa Arab itu bisa mencakup metode yang baik maupun metode yang jelek. Jadi metode yang jelek, jalan yang jelek bisa disebut sebagai sunnah, sunnatun sayyi'ah, sunnah yang jelek, metode yang jelek, jalan yang jelek, contoh yang jelek. Bisa dipahami ya? Misalkan ada santri terlambat ke kelas misalkan. Seorang mudaris mengatakan kepada yang lainnya, terlambat seperti ini sunnatun sayyi'atun, ini merupakan contoh yang jelek. Itu boleh. Bisa dipahami ya? Jadi nggak hanya dipakai pada hal-hal yang baik saja. Mana dalilnya? Hadis riwayat Muslim. Nabi SAW mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Nah, ada kata-kata hasanahnya yang pertama. Falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang mencontohkan di dalam agama Islam sunnatan hasanatan, contoh yang baik, jalan yang baik, metode yang baik, maka orang yang mencontohkan contoh yang baik tadi, dia akan mendapatkan pahala amalannya plus
dia akan mendapatkan pahala orang yang mengamalkan gara-gara melihat dia mengamalkan. Saya dipahami ya. Misalkan nih ya, di sebuah kampung ada seseorang rajin ke masjid, salat 5 waktu. Dia ingin memberikan sunnah hasanah, contoh yang baik, teladan yang baik bagi tetangga-tetangganya untuk berjamaah ke masjid. Maka orang tadi mendapatkan pahala amalannya dia, sholat berjamaah di masjid. Kemudian kalau ada tetangga yang ikut sholat berjamaah di masjid, disebabkan karena melihat orang tersebut berjamaah di masjid, maka dia pun mendapatkan pahala orang yang mencontohnya. Bisa dipahami ya. Kemudian setelah itu, waman sanna sunnatan sayyi'ah, dan barang siapa yang mencontohkan dalam Islam sunnah yang jelek, entah itu kesyirikan atau kebid'ahan atau kemaksiatan, ini contoh-contoh yang jelek, sunnah yang jelek, maka fa'alaihi wizruha, dia akan mendapatkan dosanya. Bisa dipahami ya. Seorang teman mencontohkan kepada temannya yang lainnya, seseorang mencontohkan kepada teman yang lainnya untuk bermaksiat kepada Allah, minum khamr misalnya, wal iyadzubillah. Akhirnya dengan perbuatan ini temannya ikut-ikutan. Berarti orang ini mencontohkan kepada temannya sunnah yang sayyi'ah, sunnah yang jelek, contoh yang jelek, itu maksiat, minum khamr, waliyadzubillah. Maka apa dampaknya? Fa'alaihi wizruha, orang yang mencontohkannya tadi akan mendapatkan dosanya, dosa minum khamr. Wa wizru man 'amila biha, dan dia akan mendapatkan dosa orang yang mengikutinya, yang mencontohnya. Maka dari hadis ini ada motivasi bagi kita, terutama dalam masalah menyebarkan ilmu agama. Menyebarkan ilmu agama itu termasuk melakukan sebuah contoh. Kalau seandainya yang kita share, yang kita sebar, yang kita dakwakan, yang kita tulis itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah, maka orang yang melakukannya akan mendapatkan pahala dakwah plus mendapatkan pahala orang yang mengamalkan tulisannya, orang yang mengamalkan isi dakwanya. Namun sebaliknya hati-hati, orang yang berdakwah isi dakwanya menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah, menyimpang dari pemahaman para salaf, wal iyadzubillah, mengajak kesyirikan, mengajak kebid'ahan, mengajak kepada kemaksiatan misalnya, iyadzan billah, dia tulis itu, dia sebar, maka hati-hati, dia akan mendapatkan apa? Dosa atas perbuatannya sendiri plus dosa orang yang mengikutinya, yang mencontohnya. Maka hati-hati dalam berdakwah, baik secara lisan maupun secara tulisan, hendaknya kita mengamalkan sabda Rasul alaihi salatu wassalam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, betul-betul beriman kepada Allah, dia mengimani Allah maha mendengar, dia mengimani Allah maha melihat, dia mengimani Allah maha mengetahui, dia mengimani Allah maha mengawasi, maka hendaknya dia berucap yang baik, atau kalau nggak bisa dia diam. Demikian pula barang siapa yang beriman kepada hari akhir, dia mengimani dia akan meninggal dunia, cepat lambat dia akan meninggal dunia, dan ketika meninggal dunia bukan selesai begitu saja, ada hari akhirat, ada hari kiamat. Dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Jalla wa'ala atas apa yang dia berbuat. Dia akan dihisab oleh Allah Jalla wa'ala. Ada juga catatan amal akan dibagikan, ada mizan. Maka hendaknya dia berucap yang baik, atau kalau nggak bisa
hendaknya dia apa? Diam daripada memperberat hisabnya dia. Bisa dipahami ya? Baik, maka dari hadis ini kita mengambil pelajaran hati-hati dalam menyebarkan ilmu agama. Kalau yang kita sebarkan itu berdasarkan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah, maka berbahagialah. Namun sebaliknya, kalau yang kita dakwakan justru menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah, maka hati-hatilah dan segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan segeralah revisi atau klarifikasi ya hal yang salah tersebut. Jelaskan kepada umat kalau itu salah. Jangan malu. Loh, kalau anak merevisi nanti ya anak dibilang gimana sama fans anak, nanti dicaci maki sama fans anak sama jamaah. Auzubillah, berarti dia dakwanya untuk mencari ridho jamaah, bukan mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang dakwanya untuk mencari ridho Allah Jalla, dia nggak peduli kalau dia salah, dia revisi. Bisa dipahami ya? Maka seorang dai, kata Syekh Abdul Malik bin Ahmad Ramadhani hafizahullah, yahtaju ila syakhsiyatin qawiyah. Seorang dai itu butuh kepada kepribadian yang kuat. Harus kuat kepribadiannya, karakternya harus kuat. Cara membentuk karakter yang kuat harus dipasang niat cari ridho Allah, bukan cari ridho manusia, bukan cari ridho jamaah. Bisa dipahami ya? Baik. Intinya para jamaah rahimakumullah, sunnah secara bahasa itu bisa dipakai untuk metode atau contoh yang hasanah yang baik. Demikian pula juga bisa dipakai untuk contoh atau metode yang sayyi'ah, yang jelek. Kita lanjutkan lagi. Di sini Nabi SAW membagi sunnah kepada sunnah yang baik dan sunnah yang buruk. Adapun definisi sunnah secara istilah, maka ada istilah menurut ahli hadis, ada istilah menurut ahli usul, dan ada pula istilah menurut ahli fikih. Sunnah menurut istilah ahli hadis adalah apa yang diriwayatkan dari Nabi SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, takwil, atau persetujuan maupun sifat fisik dan sifat akhlak atau perjalanan kehidupan, baik sebelum Muhammad SAW diutus menjadi nabi atau setelahnya. Sedangkan secara istilah al-usul, sunnah dipakai untuk semua yang dinukil dari Nabi SAW yang tidak disebutkan dalam Al-Quran yang mulia, bahkan isinya merupakan pernyataan dari Nabi SAW sebagai penjelasan pertama terhadap isi Al-Quran. Sedangkan dalam istilah al-fikih, sunnah adalah perkara yang tidak wajib, sehingga jika dikatakan ini adalah perkara yang sunnah, maka maksudnya perkara yang tidak wajib, tidak haram, dan tidak makruh. Ahsanta, jazakallah khair. Kemudian para jemaah rahimakumullah, Syekh hafizahullah menjelaskan makna sunnah, arti sunnah secara istilah sekarang. Nah, makna sunnah secara istilah itu tergantung ilmu yang sedang dibahas. Karena beda-beda, maknanya beda-beda. Kalau seandainya yang sedang kita pelajari itu ilmu hadis. Ilmu apa? Ilmu hadis. Maka sunnah dalam ilmu hadis maknanya adalah, singkatnya adalah al-hadis. Bisa dipahami ya? Ulangi lagi. Sunnah menurut para ulama ahli hadis, menurut ilmu hadis maknanya adalah al-hadis, sinonim dari hadis. Apa itu hadis? Yang disebutkan di sini. Hadis yakni segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik ucapan beliau maupun perbuatan beliau maupun sifat-sifat beliau, baik sifat-sifat fisik beliau ataupun sifat akhlak beliau. Demikian pula takrir beliau, yakni persetujuan beliau. Ada sahabat melakukan perbuatan disetujui oleh Nabi SAW, itu takrir namanya, persetujuan Nabi SAW. Jadi pahami ya. Saya misalkan, innamal a'malu binniyat
Wa innama likulli imri'in ma nawa. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya amalan tergantung niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ini merupakan sabda, ucapan, perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hal ini disebut sebagai sebagai apa? Hadis. Demikian pula juga disebut sebagai sunnah. Disebut sebagai apa? Sunnah. Sunnah dalam ilmu hadis maknanya adalah al-hadis, sinonim al-hadis. Bisa dipahami ya? Baik. Sekarang yang kedua, sunnah menurut ahli fikih. Menurut ilmu fikih. Ini atau sebelumnya ini ada sunnah menurut ulama usul fikih. Beda antara usul fikih sama fikih. Ini dibedakan di sini. Yang atas dulu itu usul fikih. Yang bawahnya fikih. Intinya kata para ulama, sunnah menurut ulama usul fikih, menurut ilmu usul fikih, itu merupakan salah satu kategori dalil. Dalil kan banyak, Al-Quran dalil, ijma' itu juga apa? Dalil. Demikian pula sunnah juga apa? Dalil. Jadi sunnah dalam ilmu usul fiqh itu merupakan salah satu kategori dalil dari dalil-dalil yang lainnya. Saya dipahami ya? Jadi dalil kan ada Al-Quran, ada As-Sunnah, ada ijma', ada ucapan seorang sahabat, ya. Dan yang disepakati tiga ini, Quran, Sunnah, dan ijma'. Dan juga ucapan para sahabat, ada al-qiyas juga, ada pembahasannya di usul fikih nanti itu. Jadi intinya kesimpulannya, sunnah menurut ilmu usul fikih apa maknanya? Salah satu kategori dalil. Bisa dipahami ya? Sebagaimana Al-Quran juga merupakan salah satu kategori dalil. Adapun sunnah menurut ilmu fikih sekarang, fikihnya menurut ahli fikih, maka maknanya yaitu mustahab. Misalkan ada dai ustadz mengatakan sholat duha itu sunnah, kira-kira makna sunnah dalam kata-kata sholat duha itu sunnah apa maknanya? Mustahab. Bisa dipahami? Jangan diartikan hadis. Sholat sunnah itu sunnah, berarti sholat sunnah itu hadis, bukan. Karena yang dibahas oleh dai tersebut itu seputar fikih. Bisa dipahami ya? Jadi makna sunnah itu tergantung kondisi, ilmu apa yang sedang dibicarakan. Kalau ilmu hadis yang sedang dibicarakan, maka makna sunnah adalah hadis. Kalau yang sedang dibicarakan adalah ilmu fikih, maka makna sunnah adalah bermakna mustahab dan seterusnya. Bisa dipahami ya? Demikian pula yang tidak disebutkan di sini, walaupun setelahnya disebutkan di sini. Yang keempat, ilmu atau makna sunnah menurut ulama akidah. Menurut ulama akidah, ini disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah taala dalam syarah beliau, Syarah Ushulus Sunnah, Al-Minnah fi Syarh Ushulus Sunnah. Sunnah menurut ulama akidah. Sunnah dalam ilmu akidah. Apa artinya? Artinya adalah sinonim dari akidah. Sinonim dari apa? Akidah. Atau yang kedua, lawan dari bid'ah. Saya dipahami ya? Contoh misalkan ada ustadz mengatakan mendoakan pemimpin muslim dengan kebaikan itu sunnah, sedangkan mendoakan pemimpin muslim dengan kejelekan itu bid'ah. Maka sunnah dalam kata-kata tersebut lawan dari bid'ah. Saya dipahami ya? Baik. Itu makna sunnah.
Demikian pula sehingga kalau kita pahami kitab Imam Ahmad rahimahullah Ushulus Sunnah itu berbicara tentang apa? Kitab Imam Ahmad tersebut Ushulus Sunnah berbicara tentang apa? Apa yang dibahas? Akidah. Berarti judul Ushulus Sunnah yang dimaksud oleh Imam Ahmad apa? Akidah, yaitu usul akidah, prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Baik, itu makna as-sunnah secara istilah. Sehingga banyak sekali para ulama salaf yang memakai kata as-sunnah untuk sinonim akidah. Antum kalau lihat kitab-kitab akidah yang ada kata-kata sunnahnya banyak. Di antaranya Ushulus Sunnah oleh Imam Ahmad ini. Demikian pula Ushulus Sunnah oleh Imam Al-Humaidi, gurunya Imam Bukhari, juga membahas akidah. Ushulus Sunnah oleh Al-Imam Ibnu Abi Zamanin. Ada Syarhus Sunnah oleh Imam Al-Barbahari. Ada Syarhus Sunnah oleh Imam Al-Muzani. Ada kitab yang judulnya cuma satu kata, As-Sunnah, titik sudah. Yaitu karya putranya Imam Ahmad, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Demikian pula ada As-Sunnah titik, karya Al-Imam Ibnu Abi Asim. Maka para ulama salaf mereka sering memakai kata-kata As-Sunnah bermakna akidah. Kenapa? Karena dijelaskan oleh, bisa dibaca ucapan Ibnu Rajab di situ. Kenapa kok para ulama itu mengkhususkan nama As-Sunnah untuk kata akidah? Wa katsir minal ulama, banyak para ulama yang kontemporer, coba antum baca itu. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, banyak para ulama mutaakhirin yang mengkhususkan sunnah dengan yang terkait akidah karena ia merupakan pokok agama, sedangkan menyelisihinya akan berada dalam bahaya yang besar. Nah, itu alasannya. Kenapa kok para ulama ketika menyebut akidah mereka pakai sunnah? Mereka mengkhususkan sunnah dengan perkara-perkara akidah. Karena akidah itu asluddin, merupakan pondasi agama. Dan yang kedua, li'anna atau wal mukhalif laha ala khatarin azim. Karena orang yang menyelisih sunnah, yakni yang menyelisih akidah, dia sedang berada dalam bahaya yang sangat amat besar. Dua kemungkinannya, apa tadi? Orang yang menyelisih akidah kafir atau jadi ahli bid'ah. Na'udzubillahi min dzalik. Bisa dipahami ya? Maka kitab Ushulus Sunnah yang kita bahas sekarang bukan berkaitan dengan ilmu fikih, bukan berkaitan dengan ilmu hadis, bukan berkaitan dengan ilmu usul fikih, namun berkaitan dengan ilmu akidah. Sehingga ketika Imam Ahmad rahimahullah mengatakan Ushulus Sunnati indana di awal kitab itu, prinsip-prinsip as-sunnah menurut kami, maksudnya adalah prinsip-prinsip akidah menurut kami. Jadi yang disampaikan oleh beliau setelah ini itu merupakan prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang wajib dipegang teguh, yang menjadi jurang pemisah antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Bisa dipahami ya? Baik. Ushulus Sunnah indana, ushulus sunnah menurut kami adalah yang pertama kata Imam Ahmad yang beliau sebutkan pertama kali at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan ajaran para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal iqtida'u bihim, dan meneladani mereka. Para jamaah rahimakumullah, Imam Ahmad rahimahullah di awal kitab tidak menyebutkan berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ya kan? Ada kata-kata Al-Quran dan Sunnahnya di situ? Gak ada ya. Langsung beliau mengatakan berpegang teguh dengan ajaran para sahabat radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena semua kelompok Khawarij, Syiah Rafidhah, Murji'ah, Qadariyah, semua kelompok ahli bid'ah
mereka pun mengaku berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Namun yang membedakan antara ahli sunnah yang asli dengan ahli sunnah yang tidak asli, yang imitasi, yang hanya di lisan saja, adalah pemahaman. Pemahaman yang membedakan ini. Mereka memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan hawa nafsu mereka, sesuai dengan akal pikiran mereka sendiri, sesuai dengan ajaran tokoh-tokoh mereka sendiri. Namun ahli sunnah tidak. Mereka mengikat pemahaman mereka tentang Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu. Ini bedanya. Sehingga yang memahami agama Islam, yang bermanhaj dalam agama Islam dengan manhaj selain manhajnya para sahabat, maka dia bukan ahlus sunnah wal jamaah, meskipun lisannya mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena termasuk prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah adalah bermanhaj dengan manhajnya para sahabat radhiyallahu anhum. Karena Allah memuji orang yang mengikuti jalannya para sahabat, orang yang mengikuti manhajnya para sahabat. Dalam surat At-Taubah 100 Allah berfirman, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa'adda lahum jannatin tajri tahta al-anharu khalfiha abada dzalikal fawzul azim. Kata Allah Jalla wa ala, orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama masuk Islam dari kalangan al-muhajirin dan dari kalangan al-ansar. Siapa mereka? Siapa al-muhajirin wal ansar? Para sahabat radhiyallahu anhum. Dan orang-orang walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Yang dimaksud mereka siapa? Al-muhajirin wal ansar. Orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsan dengan baik. Yakni mengikuti para sahabat dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah akhlak, dalam masalah muamalah, dalam masalah dakwah, bukan hanya ngambil sepotong-sepotong. Maka Allah berjanji kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik. Apa janjinya? Radhiyallahu anhum. Allah ridha kepada mereka. Maka kiat untuk meraih ridha Allah adalah mengikuti para sahabat bi ihsan dengan baik, bermanhaj dengan manhajnya para sahabat radhiyallahu anhum. Dan Allah akan siapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allahu akbar. Dzalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang agung. Maka kiat untuk masuk surga juga adalah mengikuti, bermanhaj sesuai dengan manhajnya para sahabat radhiyallahu anhum. Bisa dipahami ya? Lantas kenapa para sahabat kok sespesial itu? Mereka menjadi generasi terbaik, khairun nasi karni. Sebaik-baik manusia adalah generasi para sahabat radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena mereka langsung belajar Al-Quran dan As-Sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyaksikan turunnya wahyu. Bahkan Ali radhiyallahu anhu sampai mengatakan, tidak ada satu ayat pun melainkan aku tahu apakah di siang hari ataupun di malam hari turunnya, di mana tempat turunnya. Luar biasa para sahabat. Ilmu mereka adalah ilmu yang paling dalam. Oleh karena itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum, beliau mengatakan, man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa di antara kalian yang ingin mengambil suri tauladan, maka hendaknya dia menjadikan para sahabat radhiyallahu anhum sebagai suri tauladannya setelah Rasul SAW. Kenapa? Karena fa innahum kanu abarra hadhil ummati quluban, karena mereka adalah orang-orang dari umat Islam ini yang paling baik hatinya, wa maqaha ilman, yang paling dalam ilmunya, yang paling paham tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian
wa aqallaha takallufan, yang paling sedikit membebani diri, wa ahsana halan, yang paling baik keadaannya, wa aqwamaha hadiyan, yang paling lurus petunjuknya. Qauman, mereka sekelompok orang, sebuah kaum, ikhtarahumullahu ta'ala li suhbati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang Allah pilih untuk menemani Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dalam mendakwakan agama Islam ini. Terbaik mereka ini. Makanya Allah pilih untuk menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'rifu lahum fadlahum. Maka kenalilah, pelajarilah, ketahuilah tentang keutamaan mereka. Dan kalau antum lihat para ulama ketika menulis tentang fadhail as-sahabah, keutamaan para sahabat, maka nggak mungkin mereka nulis cuma satu jilid. Nggak mungkin. Pasti berjilid-jilid. Karena keutamaan para sahabat sangat amat banyak sekali. Baik keutamaan para sahabat secara umum, secara kelompok mereka para sahabat, ataupun secara individunya. Abu Bakar As-Siddiq keutamaannya apa saja, Umar keutamaannya apa saja, Utsman keutamaannya apa saja, Ali keutamaan saja. Bisa dipahami ya? Maka mereka nggak mungkin bisa menulis keutamaan para sahabat hanya dengan satu jilid. Berjilid-jilid mereka. Karena banyak sekali keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum. Maka para sahabat adalah orang-orang terbaik dari umat Islam ini, baik secara kelompok, secara generasi maupun secara individu. Bisa dipahami ya? Dua-duanya mereka terbaik. Tidak ada satupun orang setelah mereka yang lebih baik daripada para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi mereka lebih baik dari sisi jenisnya, jenis sahabatnya, kategori sahabatnya, kelompok sahabatnya, maupun fardan, maupun individu mereka. Ya, sahabat yang levelnya paling bawah itu masih lebih baik, jauh lebih baik daripada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Bisa dipahami ya? Baik, ini para sahabat. Adapun masalah dunia tidak tentu. Kadang ada suatu jenis yang lebih baik, jenisnya lebih baik, tapi individunya tidak mesti lebih baik. Nah, kasih contoh misalkan, kalau antum ditanya mana yang lebih baik, kategori mobil atau motor, gimana? Mana lebih baik, kategori mobil atau motor? Mobil, kategorinya ya, jenisnya ya. Tapi belum tentu individu mobil ini lebih baik daripada individu motor. Bisa dipahami ya? Contoh misalkan antum mau dikasih bemo, ada pilihan nih, antum dikasih bemo, pilihan pertama bemo, yang kedua antum dikasih pilihan Harley Davidson. Mana antum pilih? Antum pilih bemo misalkan atau Harley Davidson? Kalau dari sisi kategori lebih baik mobil, ya kan? Tapi tidak mesti individu mobil ini lebih baik daripada individu motor. Ada kategori motor yang harganya lebih mahal daripada mobil. Tapi kalau para sahabat tidak. Jenis para sahabat itu lebih baik daripada tabi'in, lebih baik daripada atba'ut tabi'in. Demikian pula orang per orang para sahabat itu lebih baik daripada orang per orang yang lahir sepeninggal mereka radhiyallahu anhum. Bisa dipahami ya? Maka para sahabat yang mungkin yang levelnya paling rendah jauh lebih baik daripada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, karena mereka memiliki satu amalan yang luar biasa yang nggak bisa dimiliki oleh sepeninggal mereka, yaitu amalan menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa amalan itu. Itu keistimewaan yang Allah istimewakan mereka dengan hal tersebut, kekhususan mereka. Bisa dipahami ya? Oleh karena itu ada seseorang ulama, nah lupa namanya siapa, ditanya tentang mana yang lebih afdol, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma atau ke Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Maka ulama tersebut mengatakan la ghubar fi anfi Muawiyah, debu yang nempel di hidungnya Muawiyah radhiyallahu anhu lebih baik daripada Umar bin Abdul Aziz rahimahullah.
debu yang nempel di hidungnya Muawiyah ketika berjihad bersama Nabi alaihi salatu wassalam lebih baik daripada apa? Keadilan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Saya dipahami ya? Maka para sahabat, kata para ulama, mereka adalah orang-orang terbaik baik dari sisi kategori kelompoknya maupun dari sisi apa? Individu-individunya. Radhiyallahu anhum. Oleh karena itu Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah beliau mengatakan al-ilmu ma jaa an ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu agama yang hakiki adalah ilmu agama yang dibawa, yang dikenal, yang diketahui oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Wa ma lam yaji' an wahidin minhum falaysa bi'ilmin. Dan kalau seandainya ada ilmu agama yang tidak pernah dikenal oleh para sahabat, enggak pernah diketahui oleh para sahabat, maka itu bukan ilmu agama yang benar. Pasti batil. Lau kana khairan la sabaquna ilaih. Kalau seandainya ilmu itu baik, perbuatan itu baik, akidah itu baik, niscaya para sahabat itu akan mendahului kita untuk mengamalkannya. Luar biasa para sahabat radhiyallahu anhum. Bisa dipahami ya? Maka kewajiban kita para jemaah rahimakumullah tentang para sahabat, terhadap para sahabat, sikap muslim terhadap para sahabat sebagaimana dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah ada 5. Mungkin antum bisa catat. Yang pertama, mencintai mereka. Wajib mencintai mereka semuanya. Wajib mencintai mereka semuanya. Apa dalilnya? Dalilnya sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-ansar la yuhibbuhum illa mu'min wa la yubghiduhum illa munafiq. Kaum Ansar tidaklah yang mencintai mereka melainkan pasti orang yang beriman, dan tidaklah yang membenci mereka melainkan pasti orang munafik. Faman ahabbahum ahabbahullah. Barang siapa yang mencintai mereka, kaum Ansar mencintai para sahabat, maka Allah akan mencintainya. Wa man abghadahum abghadahullah. Dan barang siapa yang membenci para sahabat, membenci kaum Ansar, maka Allah pun akan membencinya. Al jaza'u min jinsil amal. Maka di antara kiat untuk meraih cinta Allah azza wa jalla, dan apabila Allah mencintai antum, Allah akan memanggil Jibril alaihissalam dan memerintahkan Jibril untuk mencintai antum. Jibril pun akan mencintai antum kalau Allah mencintai antum, dan Jibril akan menyeru, memerintahkan kepada malaikat-malaikat yang lainnya untuk mencintai antum. Ini keutamaan orang yang mendapatkan kecintaan Allah Jalla wa'ala. Semua malaikat akan mencintai orang tersebut. Dan kiat untuk meraih cinta Allah dengan mencintai para sahabat radhiyallahu anhu. Bisa dipahami ya? Karena seorang mukmin dan mukminah wajib membangun cinta dan bencinya, wajib membangun al-wala wal baraknya karena Allah, bukan karena duniawi ya, bukan karena harta, bukan karena jabatan, bukan karena organisasi, bukan karena yayasan. Yang satu yayasan sama anak-anak cintai, yang musuh yayasan anak-anak benci, naudzubillah. Enggak. Sekuat-kuat tali keimanan, kata Nabi SAW, authaqul iman al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah wal hubbu fillah wal bughdu fillah. Sekuat-kuat tali keimanan berloyalitas, bermusuhan, mencintai dan benci karena siapa? Allah Jalla wa'ala. Semakin orang taat kepada Allah, maka semakin besar kecintaan kita yang kita berikan kepadanya. Sebaliknya, semakin ada orang yang maksiat kepada Allah, semakin berbuat bid'ah, semakin berbuat syirik, maka semakin besar kebencian yang kita berikan kepadanya. Karena cinta benci seorang muslim, muslimah, mukmin, mukminah harus karena Allah, bukan karena tim sepak bola. Ya, apalagi musim-musim Piala Dunia ini, naudzubillah, antar muslim saling mencaci maki gara-gara apa? Tim sepak bola, naudzubillah. Padahal sibabul muslim fusuk. Mencela orang muslim itu apa? Kefasikan. Ya, akhirnya timbul permusuhan, timbul caci makian, mencela. Sebabkan apa? Tim sepak bola. Na'udzubillah dzalik. Mana al-wala wal bara? Karena Allah Subhanahu wa taala. Al-wala wal bara termasuk prinsip akidah seorang muslim.
Maka ketika para sahabat, mereka adalah orang-orang yang paling taat kepada Allah setelah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, maka kecintaan kita kepada mereka semakin apa? Semakin besar. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Taib. Itu yang pertama, mencintai mereka. Oleh karena itu At-Tahawi rahimahullahu taala dalam kitab Aqidah Tahawiyah beliau mengatakan wa nuhibbu ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la nufritu fi hubbi ahadin minhum. Kami semua ahli sunnah wal jamaah mencintai para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun kita enggak berlebih-lebihan, tidak ghulu dalam mencintai para sahabat, karena ghulu terlarang. Tempatkan para sahabat sesuai dengan tempatnya, mereka para sahabat. Jangan diangkat sebagai Rabbul Alamin. Bisa dipahami ya? Jangan diangkat sebagai nabi, enggak boleh. Mereka para sahabat. Letakkan mereka pada tempatnya. Cintai mereka semuanya, namun jangan apa? Ghulu. Jangan berlebihan. Karena Allah mengatakan la taghlu fi dinikum. Janganlah kalian ghulu berlebih-lebihan dalam urusan agama kalian. Dan At-Tahawi mengatakan wala natabarra'u min ahadin minhum, dan kita tidak berlepas diri dari seorang pun di antara para sahabat. Kemudian beliau mengatakan wa nubghidu man yubghiduhum wa bi ghairil khairi yadhkuruhum wala nadhkuruhum illa bi khair. Dan kami ahlus sunnah wal jamaah, beliau teraskan terang benderang ini, beliau mengatakan kami ahlus sunnah wal jamaah membenci orang yang membenci para sahabat. Kami membenci orang yang mencaci maki, yang mencelah, yang melaknat para sahabat. Karena tidaklah kami menyebut para sahabat kecuali dengan kebaikan. Beliau mengatakan wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsan. Mencintai para sahabat itu merupakan ajaran agama, syariat agama Islam, merupakan iman, tanda keimanan. Wa ihsan merupakan perbuatan ihsan, perbuatan baik. Sebaliknya wa bughdhuhum, membenci mereka, kufrun wa nifaqun wa tughyan. Membenci mereka merupakan kekufuran, merupakan kemunafikan, dan merupakan perbuatan melampaui batas. Oleh karena itu kalau antum buka tafsir Ibnu Katsir, ketika beliau rahimahullah menafsirkan surat Al-Fatih ayat 29 ayat terakhir itu, Muhammadun Rasulullah dan seterusnya sampai pada kata-kata liyaghidha bihimul kuffar. Muhammadun Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama beliau adalah asyidda 'alal kuffar, yang keras kepada orang-orang kafir, ruhama bainahum, orang-orang yang berkasih sayang di antara mereka. Allah menyebutkan tentang keutamaan para sahabat. Bahwasanya para sahabat ini sudah Allah puji di Taurat maupun di Injil, padahal mereka belum lahir. Para sahabat Allah puji di Taurat, di Injil sebelum mereka lahir, dan Allah puji di Al-Qur'anul Karim. Luar biasa para sahabat. Kemudian Allah menyebutkan terakhir itu liyaghidha bihimul kufar, agar Allah membuat orang-orang kafir marah terhadap para sahabat. Maka kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, wa min hadhil ayati intaza'al imamu Malikun fi riwayatin anhu bitakfirir rawafid. Oleh karena itu, berdasarkan surat Al-Fatih tadi itu, Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah, Imam Maliki yang dikenal di Indonesia Imam Maliki, beliau rahimahullah berdalil dengan surat Al-Fatih tadi untuk mengkafirkan Syiah Rafidhah. Kenapa beliau kafirkan? Karena Syiah Rafidhah marah, benci, melaknat para sahabat. Sedangkan Allah mengatakan liyaghidha bihimul kufar, agar Allah membuat orang-orang kafir marah terhadap para sahabat. Bisa dipahami ya? Oleh karena itu At-Tahawi mengatakan wa bughdhuhum kufrun wa nifaqun wa tughyan. Membenci para sahabat itu merupakan kekufuran, merupakan kemunafikan, dan merupakan apa? Perbuatan melampaui batas. Bisa dipahami ya? Itu yang pertama. Yang kedua para jamaah rahimakumullah adalah memuji mereka. Dan ajarkanlah kepada anak-anak kita, putra-putri kita,
tentang sirah para sahabat, tentang keutamaan mereka, kisah mereka, karena itu akan menimbulkan kecintaan pada hati-hati putra-putri kita. Jangan sampai teladan putra-putri kita, na'udzubillah, orang kafir, pemain bola, pemain basket, artis, na'udzubillah min dzalik, rusak nanti. Maka kisahkan kepadanya semampu antum kisah-kisah tentang para nabi, agar mereka mencintai para nabi alaihi wasallam, kemudian para sahabat Abu Bakar, Umar, dan para salaf itu mengajarkan kepada anak-anak mereka tentang para sahabat, keutamaan para sahabat, sebagaimana mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka surat Al-Fatihah. Luar biasa. Ajarkan semampu antum, fattaqullaha mastata'tum. Abu Bakar As-Siddiq, luar bagaimana ya keimanan beliau, tasdiknya beliau, pembenarannya beliau kepada Nabi SAW. Ketika orang-orang pada saat itu ragu Nabi Isra wal Mi'raj, Abu Bakar ketika dikasih tahu, suhibmu itu, temanmu itu ngaku tadi malam ya dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, Baitul Maqdis, kemudian naik ke langit ya ke-7, terus turun lagi dalam waktu 1 malam. Maka jawaban Abu Bakar As-Siddiq, kalau seandainya betul beliau mengatakan demikian, maka ana percaya. Luar biasa. Oleh karena itu beliau dijuluki sebagai apa? As-Siddiq. Luar biasa, radhiyallahu anhu. Dimana kalau antum baca kisah Abu Bakar, tidak ada satupun riwayat yang menunjukkan beliau menyelisih sunnah Nabi SAW. Bahkan beliau berusaha untuk mengamalkan semua sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau berusaha mengamalkan apa yang dilakukan, yang diamalkan oleh Nabi SAW. Karena apa? Karena beliau khawatir kalau beliau meninggalkan satu sunnah saja, beliau khawatir tersesat. Beliau tak khawatir terkena apa? Fitnah. Luar biasa, radhiyallahu anhu. Bagaimana pengorbanan mereka, infak mereka berkorban ya untuk Allah Jalla wa'ala, untuk agama Islam ini dengan harta mereka, jiwa mereka. Akhirnya sampailah agama Islam kepada kita. Maka sungguh celaka orang yang mencaci maki mereka. Tidak malukah mereka seperti mencaci maki Utsman radhiyallahu anhu? Misalkan Utsman radhiyallahu anhu, di antara keutamaannya beliau adalah orang yang paling pemalu setelah para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam. Pemalu beliau. Sampai-sampai apa? Para malaikat pun malu kepada beliau. Ya kan? Ketika Nabi SAW di suatu rumah, istri beliau Abu Bakar masuk, Nabi gak membetulkan pakaiannya. Umar masuk, Nabi gak membetulkan pakaiannya. Namun ketika Utsman masuk, Nabi membetulkan apa? Pakaiannya. Maka ditanya kalau salah oleh Aisyah radhiyallahu anha, kenapa engkau melakukan demikian? Nabi mengatakan, ala astahyi min rajulin yastahyi minhul malaika. Tidakkah aku malu terhadap seseorang yang malaikat aja malu sama dia? Luar biasa malunya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bahkan sampai-sampai disebutkan beliau dalam 1 rakaat salat witir, mulai ba'da isya beliau salat witir cuma 1 rakaat. Tapi beliau 1 rakaatnya ini bukan kayak kita, menghatamkan Al-Quran dari Al-Baqarah sampai An-Nas, 1 rakaat beliau. Disebutkan para ulama kenapa beliau melakukan demikian? Karena beliau malu untuk memotong kalamullah. Beliau malu berhenti di tengah-tengah itu, malu beliau. Beliau malu kepada Allah berhenti di juz 29, juz 5, malu beliau. Makanya beliau selesaikan sampai apa? Sampai habis. Maka tidak akan malu orang-orang yang mencaci maki beliau. Dan malaikat saja malu kepada beliau. Maka sungguh celaka orang yang mencaci maki ya para sahabat. Oleh karena itu Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah, beliau pernah mengatakan, idza ra'aitar rajula yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq. Apabila engkau melihat ada seseorang yang mencaci maki satu saja sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah dia adalah orang munafik. Munafik. Kenapa? Wa dzalika annal qur'ana indana haqq. Karena menurut kami, menurut Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Quran itu hak. Al-Quran itu benar adanya. Was sunnah indana hak, atau Rasulullah SAW indana hak, dan Rasulullah SAW menurut kami juga hak benar adanya. Wa inna ma adda ilaina hadzal kitab was sunan
Dan yang menyampaikan kepada kita Al-Quran dan Sunnah ini adalah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa nggak antum mendatangkan kepada ana ada satu hadis yang sahih tapi nggak diriwayatkan oleh sahabat? Ada nggak hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam langsung riwayatnya ke tabiin? Nggak ada sahabatnya yang meriwayatkan. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Al-Quran dan Sunnah yang nyampe kepada kita pasti melalui jalan para sahabat radhiyallahu anhum, pasti. Bisa dipahami ya. Kemudian Abu Zur'ah Al-Ghazali mengatakan, wa inna ma adda ilaina hadzal kitaba was sunan ashabu sallam. Yang menyampaikan kepada kita Al-Quran dan Sunnah itu para sahabat radhiyallahu anhum. Wa inna ma yuriduna an yujarri'u syuhudana liyubtirul kitab wa sunnah. Orang-orang yang mencaci maki, yang mencelah para sahabat radhiyallahu anhum, hakikat mereka adalah mereka ingin membatalkan Al-Quran dan Sunnah, ingin menihilkan Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan Sunnah ini ya ibaratnya kalau antum di pengadilan ya, itu mungkin sedang berselisih dengan seseorang masalah tanah, mungkin antum merasa itu tanah antum, sehingga antum pasti diminta untuk mendatangkan apa? Saksi, ya kan? Mana saksi yang membuktikan itu, yang bersaksi itu tanah antum. Baik, kalau seandainya saksi yang antum bawa di pengadilan ini dicaci maki, direndahkan kredibilitasnya, maka apa yang antum bawa, yakni tanah itu milik antum, otomatis akan apa? Akan hangus, akan batal dengan sendirinya, karena saksi antum nggak kredibel. Bisa dipahami ya? Lah mereka orang-orang Syiah Rafidah ketika mencaci maki para sahabat, tujuan mereka, goal mereka bukan para sahabat, namun mereka incar Al-Quran. Kalau mereka sudah berani mencaci maki para sahabat, itu bukan orang-orang yang adil, mereka semua kafir, murtad sepeninggal Nabi SAW, maka batallah Al-Quran Al-Karim. Itu yang mereka incar. Bisa dipahami ya? Maka kata Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah, wal jarhu bihim aula. Justru membantah mereka itu lebih layak, lebih utama. Maka Ahlussunnah nggak pernah diam dari Syiah Rafidah. Mereka senantiasa membantah Syiah Rafidah, karena Syiah Rafidah itu agama mereka dibangun di atas taqiyah. Jangan percaya mereka ini memerangi Amerika, memerangi Yahud. Mereka kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa hum daiman ma'a kulli aduwin lil muslimin. Mereka senantiasa akan bersama musuh-musuh kaum muslimin. Anda nggak lihat bagaimana sejarah mereka membantai kaum muslimin. Kalau mereka memiliki kekuasaan, mereka memiliki kesempatan, mereka akan bantai kaum muslimin. Sebagaimana mereka pernah membantai jamaah haji. Ya, di zaman Daulah Fatimiyah mereka membantai jamaah haji. Bayangkan, sebuah prestasi, tanda kutip bagi mereka prestasi yang nggak pernah dilakukan oleh orang Yahudi. Membantai jamaah haji di Al-Masjid Al-Haram, membuang jasad-jasad mereka di sumur Zam-Zam. Na'udzubillah. Mencongkel Hajar Aswad dibawa ke mereka, membunuh para ulama. Luar biasa kekejian mereka. Qatalahumullah. Maka Ahlussunnah wal Jamaah tidak mungkin pernah bersatu dengan Syiah Rafidah. Perbedaan kita dengan mereka bukan perbedaan madhab, bukan seperti madhab Syafi'i, madhab la kallah, tapi perbedaan akidah. Bahkan mereka pun tidak sudi bersatu dengan kita. Mereka pun nggak sudi bersatu dengan apa? Dengan kita. Maka bagaimana mungkin kita mau bersatu dengan mereka? Sebutkan oleh kalau salah tokoh mereka yang bernama Ni'matullah Al-Jazairi, ya, dalam sebuah kitabnya dia kalau nggak salah Al-Anwar An-Nu'maniyah kalau nggak salah, dia mengatakan nahnu la najtami ma'hum ala imamin atau ala ilahin wala ala nabiyyin wala ala imamin. Kami Syiah Rafidah, kata dia ini ya, nggak akan pernah bersatu bersama mereka, maksudnya Ahlussunnah wal Jamaah, baik bersatu karena satu Tuhan yang sama, karena satu nabi yang sama, karena satu imam yang sama. Kenapa? Dia menyebutkan alasannya.
Wa dzalika annahum yaqulun, karena mereka Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan anna rabbahum alladzi kana nabiyyuhum Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ahlussunnah mengatakan Rabb mereka adalah yang nabinya itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khalifatuhu min ba'di Abu Bakar, dan khalifah nabinya sepeninggal nabinya adalah Abu Bakar. Kemudian mengatakan wa nahnu la naqulu bihadzal rabb wala bidzalikan nabi, dan kami enggak ngakui Rob yang modelnya kayak gitu. Rob yang modelnya yang punya nabi namanya Muhammad, khalifahnya Abu Bakar, kami enggak mengakui itu. Dan kami pun enggak mengakui nabi yang modelnya kayak gitu. Bal naqul, maka dia mengatakan kami katakan inna rabbal ladzi kana nabiyyu Muhammad sallam laisa rabbana. Rabb Tuhan yang nabinya adalah Muhammad sallam dan khalifahnya Abu Bakar itu bukan Rabb kami. Wala dzalikan nabiyyu nabiy, demikian pula nabi yang khalifahnya Abu Bakar itu bukan nabi kami. Na'udzubillah. Maka enggak mungkin bersatu. Hati-hati. Jangan pernah tertipu dengan asy'arafid, apalagi agama mereka dibangun di atas at-taqiyah. Pura-pura. Na'udzubillahi min dzalik. Taqiyah itu merupakan usul agama mereka, prinsip agama mereka. Orang yang meninggalkan taqiyah bagi mereka, yang enggak bertaqiyah bagi mereka seakan-akan kayak meninggalkan salat. Na'udzubillahi min dzalik. Bisa dipahami ya? Itu sikap yang kedua, memuji para sahabat sesuai dengan kedudukan mereka. Yang ketiga adalah mendoakan mereka dengan kebaikan. Mendoakan mereka dengan apa? Kebaikan, dengan keridhaan Allah radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha, radhiyallahu anhum, atau dengan rahmat Allah, atau dengan istighfar, mendoakan mereka dengan ampunan. Dalilnya surat Al-Hasyr ayat ke-10. Al-Hasyr ayat ke-10. Allah Jalla wa'ala berfirman di surat Al-Hasyr ayat ke-8 tentang al-muhajirin, lil fuqara'il muhajirin dan seterusnya. Ayat 9, Al-Hasyr ayat 9 berbicara tentang siapa? Kaum Ansar. Dan Al-Hasyr ayat ke-10 itu kita, tugas kita. Allah mengatakan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil rabbana innaka raufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, maksudnya yang datang setelah al-muhajirin dan ansor, mereka berdoa, ya Allah ampuni kami dan ampunilah orang-orang yang telah mendahului kami dalam keimanan. Yang pertama masuk dalam hal ini as-sahabat radhiyallahu anhu. Dan janganlah kau jadikan dalam hati-hati kami rasa dengki kepada mereka. Maka yang ketiga, mendoakan mereka dengan apa? Kebaikan. Yang keempat, menjaga lisan dari mencaci maki mereka, dari mencelah mereka. Tapi SAW, man sabba ashabi fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Barang siapa yang mencela para sahabatku, maka baginya laknat Allah, laknat para malaikat, dan laknat semua manusia. Nabi juga mengatakan SAW, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela para sahabatku. Falau anna hadakum anfaqam mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda hadim wal nasifa kama qala sallallahu. Kalau seandainya salah seorang di antara kalian berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, enggak, maka nilai pahala yang di sisi Allah Jalla wa'ala tidak sama, enggak selevel dengan infaknya para sahabat, walaupun cuma 1 mud dari bahan makanan atau setengah mud. Enggak sama. Lebih besar infaknya para sahabat sisi Allah Jalla wa'ala. Walaupun mungkin mereka berinfak dengan gandum, antum berinfak dengan emas, tapi besar infaknya para sahabat. Kenapa? Karena niat mereka, karena hati mereka. Kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala, rubba amalin saghir tukabbiruhun niyah. Berapa banyak amalan yang kecil nilainya, mungkin dianggap remeh oleh manusia, namun menjadi besar di sisi Allah Jalla wa'ala pahalanya, disebabkan apa? Niatnya. Sebaliknya, wa rubba amalin kabir
tusaghiruhun niyah. Berapa banyak amalan yang besar namun menjadi kecil di sisi Allah atau bahkan enggak diterima disebabkan apa? Niatnya. Dan hati kita dengan hati mereka beda. Mereka luar biasa. Sehingga meskipun mereka menginfakkan sekecil apapun dan kita menginfakkan sebesar apapun, tetap nilainya di sisi Allah lebih besar infaknya mereka. Maka jangan pernah mencaci maki mereka, karena kita nggak mungkin bisa sampai ke level mereka. Bisa dipahami ya? Demikian pula jaga hati dari membenci mereka, dari mencaci maki mereka, atau dari dengki kepada mereka, dari hasad kepada mereka. Dan yang terakhir adalah mengikuti manhaj mereka. Sesuai dengan sampaikan Imam Ahmad di sini, at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguh dengan ajaran para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan meneladani mereka. Dan itulah al-firqah an-najiyah. Nabi alaihi salatu wasallam ketika ditanya atau ketika bersabda, sataftariqu ummati ala 73 firqah, umatku akan terpecah belah menjadi berapa? 73. Kalau ahlul kitab berapa? 72 atau 71. Mungkin ada yang bertanya, "Duh, bukankah umat Islam ini umat terbaik?" Ya kan? Tapi kenapa kok mereka justru lebih banyak jumlah perpecahannya daripada ahlul kitab? Maka jawabannya, semakin bertambah banyak jumlah perpecahan, hikmahnya apa? Untuk menguji siapa yang as-sadiq, yang jujur, dan siapa yang al-kadzib dalam beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Itu hikmahnya. Saya dipahami ya? Maka Rasulullah mengabarkan umatku akan terpecah belah menjadi 73 kelompok. Kulluha finnar, semuanya di neraka, diancam neraka, illa wahidah, kecuali satu kelompok. Tanya, man hiya ya Rasulullah, siapa satu kelompok tadi? Maka Nabi menjawab al-jamaah, yaitu kelompok al-jamaah. Di riwayat lain Nabi menafsirkan siapa al-jamaah. Beliau mengatakan SAW, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu orang-orang yang berada di atas ajaranku dan ajaran para sahabatku radhiyallahu anhum. Maka wajib, hukumnya wajib, bukan mustahab loh ya. Mengikuti para sahabat, bermanhaj dengan manhajnya para sahabat, itu hukumnya wajib fardu ain, bukan mustahab. Wajib fardu, dalilnya banyak sekali. Allah juga mengatakan, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau seandainya mereka beriman sebagaimana iman kalian. Kalian yang pertama kali diajak bicara siapa di sini? Ketika ayat ini turun pertama kali, kalian siapa ini turun kepada siapa? Para sahabat. Kalau seandainya mereka beriman sebagaimana iman kalian, para sahabat radhiyallahu anhum, faqad ihtadaw, maka mereka mendapatkan hidayah. Maka di antara kiat untuk meraih hidayah dari Allah, ikuti para sahabat radhiyallahu anhum. Bisa dipahami ya? Itulah sikap muslim terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ajarkan kepada putra-putri kita tentang para sahabat radhiyallahu anhum, kemuliaan mereka, agar putra-putri kita mencintai, yang meneladani para sahabat radhiyallahu anhum. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ada mungkin mau ditanyakan mungkin? Itu jam berapa zuhurnya ini? 11.21. Masjidnya jauh enggak? Masjidnya jauh di sini. Dekat. Oh, thayyib. Ada yang bertanyakan? Kalau enggak ada mungkin kita lanjut sedikit, mungkin 5 menitan. Silakan, Pak. Bismillah. Bismillah. Saya mau menanyakan terkait dengan yang Ustaz sampaikan tadi terkait Syiah Rafidah. Rafidah. Apakah karena mereka itu terjerumus dalam guru yang melampaui batas sehingga dia keluar dari yang ditetapkan oleh baginda Rasul? Keluar dari apa, Pak? Oleh Rasulullah SAW menyelisih gitu. Coba mungkin diulang, keluar dari apa tadi? Terjerumus. Guru yang melampaui batas dalam hal memuji Ali bin Abi Thalib. Baik.
Barakallahu fiik, Masya Allah penyanyi. Syiah Rafidhah kalau kita pelajari ya, tentang kelompok Syiah Rafidhah qatalahumullah, maka kita akan dapatkan bagaimana mereka ini istilahnya ya, gudangnya kesyirikan, gudangnya kekufuran, gudangnya kesesatan ada di mereka. Bahkan enam rukun iman itu mereka ingkari semua. 6 rukun iman itu mereka apa? Ingkari semua. Dulu pernah ya mungkin bulan apa ya, 2 bulan lalu atau mungkin 3 bulan lalu pernah mengisi kajian di Lumajang membahas tentang Syiah Rafidhah. Ya, penyimpangan mereka. Nauzubillah min dzalik. Ya, kalau kita sampaikan sekarang mungkin gak cukup ya. Intinya mereka terjatuh ke dalam kekufuran, kesyirikan, ya, menuhankan Ali radhiyallahu anhu. Mereka lebih meninggikan, mengunggulkan imam-imam mereka daripada para malaikat dan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Bahkan imam mereka, tokoh mereka mengatakan, wa min darurati madhhabina anna li'a'immatina maqaman la yablughuhu malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Di antara prinsip madhab kami, prinsip agama mereka adalah imam-imam kami memiliki kedudukan yang enggak dicapai oleh malaikat yang dekat dengan Allah atau nabi yang Allah utus. Na'udzubillah min dzalik. Demikian pula mereka di kitab Ushulul Kafi ya oleh Al-Kulaini, ya, tokoh mereka. Ushulul Kafi itu, kitab mereka Ushulul Kafi itu ibaratnya kalau di kita itu seperti Sahih Al-Bukhari. Kedudukannya seperti apa? Sahih Al-Bukhari. Itu banyak ya bab-bab di situ. Di antara bab di situ disebutkan bahwasanya imam-imam mereka la yamutun illa bi ikhtiyarihim, illa bi masyiatihim. Imam-imam mereka enggak mungkin meninggal kecuali dengan kehendak mereka sendiri. Nauzubillah. Syirik kepada Allah Jalla wa Ala. Ya. Mereka kata mereka imam mereka mengetahui segala sesuatu, ini kufur kepada Allah Jalla wa Ala, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita teliti lebih dalam, mungkin kalau ada kesempatan di waktu-waktu yang akan datang, mungkin sesekali kita ya, sampaikan ya di antara kekufuran mereka, terutama dalam masalah 6 rukun iman. Iman kepada Allah, mereka bermasalah di situ. Iman kepada para malaikat, mereka juga bermasalah di situ. Iman kepada kitab-kitab Allah, bermasalah mereka. Mereka menganggap Al-Quran ini kurang. Dianggap kurang ini. Mungkin dianggap sepertiganya saja. Masih ada yang dia kali mushaf Fatimah. A'udzubillah min dzalik. Jadi mereka enggak mempercayai ini. Jadi kalau antum kasih Al-Qur'an hadis ya enggak mempan bagi mereka, paham enggak? Mereka enggak mengimani ini. Demikian pula mereka mengkufuri para nabi, para rasul. Hari akhir pun mereka juga bermasalah. Takdir pun juga apa bermasalah. Na'udzubillahi min dzalik. Qatalahum. Maka berhati-hati dari mereka ya. Jangan pernah tertipu dengan taqiyah mereka. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khairan. Silakan, Pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin masih terkait dengan pertanyaan terdahulu ini, Ustaz. Mana antara Syiah dan Sunni. Tadi sudah disinggung sama Ustaz masalah mengenai Iran tadi yang kelihatannya memang melawan Amerika dan menghancurkan Israel. Namun ya kenyataannya mungkin nggak seperti itu. Untuk penyerahan kepada kami, Ustaz, mohon izin dijelaskan apa yang sebenarnya terjadi di situ. Karena kalau kami melihat bahwa umat Islam ini diwakili oleh Iran untuk melawan kaum kafir, ya Amerika, Israel dan mungkin sekutu-sekutunya sendiri. Jadi mohon izin, Ustaz. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Para rahimakumullah, terkait Syiah Rafidhah, kalau kita lihat sejarah mereka, track record mereka sampai detik kita sekarang ini, justru mereka adalah biang kerok terjadinya kerusuhan, huru-hara, kerusakan di negara-negara Islam seperti Yaman misalnya dan lain sebagainya. Mereka adalah biang keroknya.
Namun mereka tadi karena agama mereka itu dibangun di atas at-taqiyah, mereka ingin mencuri hati-hati kaum muslimin agar bersimpati dengan mereka, sehingga mereka ya dengan taqiyah mereka ya seakan-akan mereka melawan Amerika atau mungkin melawan Yahudi atau membela kaum muslimin di Palestina. Namun kalau kita lihat ya, itu berangkat dari taqiyah mereka. Karena track record mereka itu nggak pernah mereka bersama kaum muslimin, justru mereka bersama musuh-musuh kaum muslimin. Kalau mereka ada kesempatan, kaum muslimin akan dihabisi. Maka nasihat anak pribadi terkait masalah Iran mungkin, demikian pula Yahudi atau Amerika yang berperang dan lain sebagainya. Yang pertama adalah memperkuat tauhid kita. Jangan pernah takut dengan mereka karena kita punya Rabbul Alamin, punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Rabbul Alamin, Allah Al-Qawi, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Allah ala kulli syai'in qadir. Maka perkuat tauhid kita kepada Allah, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah takut kepada mereka, tapi takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, perbanyak doa, karena doa silahul mukmin. Yang ketiga, jangan menyibukkan diri dengan berita-berita ya, desas-desus, rumor-rumor. Karena kita hidup di dunia cuma sekali, umur kita pendek, kita nggak tahu usia kita berapa. Maka manfaatkan dengan baik, terutama di zaman fitnah. Ya, seperti banyaknya perang, banyaknya pembunuhan, zaman fitnah. Karena kata Nabi SAW, al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya, kal hijrah ilayya. Ibadah di masa fitnah itu seperti hijrah kepada diriku. Ya, ini pada zaman Nabi SAW, orang yang hijrah kepada beliau, maka hijrah tersebut sebagai asimah, sebagai pelindungnya dia dari fitnah. Demikian pula orang yang fokus beribadah, ya, ketika orang sibuk dengan berita-berita, membaca ini, membaca itu, lihat ini, lihat itu, desas-desus ini, desas itu, padahal berita-berita desas-desus qila wa qal itu termasuk yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun dia sibukkan diri dengan memperbanyak baca Quran. Dia sibuk dengan memperbanyak amal-amalan sunnah. Maka ini seperti hijrah kepada Rasulullah SAW, yakni sebagai pelindungnya dia ketika masa fitnah. Karena di antara obat fitnah adalah takwa. Dan takwa itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya dipahami ya? Kemudian yang keempat, jangan pernah tertipu dengan mereka. Ya, intinya tetap bertanya kepada ahlinya dan fokus untuk beribadah. Itu mungkin yang anak nasihatkan. Allah a'lam. Ada lagi mungkin? Silakan. Satu pekan ada pengajaran akidah ya. Jadi kemudian ada selentingan dari teman, apakah ini termasuk hulu maksudnya saya belajar akidah setiap satu pekan di hari. Nah, ada selentingan dari teman, apakah ini termasuk hulu? Sudah? Barakallahu fiik. Tidak termasuk hulu, karena dalam agama Islam ada skala prioritas. Kita tetap ya, diharuskan mempelajari semuanya, terutama yang berkaitan dengan kewajiban kita sehari-hari. Kita pelajari fikih salat, fikih taharah, ya kan, dan lain sebagainya. Cuma ada skala prioritas, yaitu ilmu akidah. Jadi nggak ada masalah kita mau belajar seminggu 3 kali, nggak ada masalah. Terutama di zaman yang penuh fitnah ini, karena akidah yang sahih itu merupakan ismah, merupakan pelindung kita. Sunnah Nabi SAW, kata Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, as-sunnatu safinatu Nuh. Sunnah itu ibaratnya seperti perahunya siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Man raqibaha naja. Barang siapa yang menaikinya maka dia akan apa? Akan selamat. Wa man takhallafa anha gharik. Dan barang siapa yang enggak mau menaikinya, enggak mau berpegang teguh dengan sunnah, maka dia akan tenggelam. Dan orang yang belajar akidah saja dia bisa aja terpeleset. Bisa saja menyimpang, bisa saja tersesat padahal dia belajar. Kenapa? Karena di antaranya dia tidak yakin dengan apa? Akidah tersebut. A'udzubillahi min dzalik. Maka tidak ada kehuluan.
Kalau hulu itu antum belajarnya cuma akidah saja, antum meremehkan fikih. Enggak usah fikih, buat apa belajar fikih? Itu termasuk hulu. Enggak usah belajar akhlak, enggak usah belajar tazkiyat nufus, enggak usah belajar hadis, enggak usah belajar tafsir. Ini termasuk apa? Kalau antum belajar semuanya, antum memprioritaskan, antum belajar semuanya, plus antum memprioritaskan akidah, maka ini bukan termasuk kehuluan. Bisa dipahami ya? Baik, wallahu a'lam bissawab. Mohon izin Ustaz, mungkin bisa dijelaskan perbedaan antara manhaj dan akidah Ustaz. Manhaj dan akidah. Baik. Manhaj itu lebih umum. Manhaj itu lebih umum, ada manhaj dalam akidah. Manhaj ahli sunnah wal jamaah dalam berakidah. Nah, ada. Ada juga manhaj ahli sunnah wal jamaah dalam tolabul ilm. Metode ahli sunnah dalam bertolabul ilm. Bisa dipahami ya? Jadi manhaj itu lebih umum, jalan, metode. Manhaj ahli sunnah dalam berakidah diantaranya mereka mengambil akidah dari Al-Quran dan sunnah ala fahmi as-salaf. Bisa dipahami ya? Jadi manhaj itu lebih umum, metode, mencakup semua apa? Semua bidang agama. Jadi ada manhaj dalam akidah, ada manhaj dalam beribadah, ada juga manhaj dalam bertalabul ilm. Di antaranya manhaj talabul ilm adalah mengambil ilmu atau selektif dalam mengambil ilmu. Sebagaimana kata Muhammad bin Sirin rahimahullah, inna hadzal ilma din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu agama ini merupakan agama kalian, urusannya surga neraka, maka perhatikan dari mana kalian mengambil ilmu agama kalian. Jadi manhaj itu lebih apa? Lebih umum, metode yang digunakan untuk menjalani disiplin ilmu tersebut, untuk menjalani perbuatan tersebut. Apa metodenya? Seperti itu. Bisa dipahami ya? Baik. Ada lagi mungkin? Sedangkan akidah berkaitan dengan keyakinan kita. Ya, usul akidah yang paling utama adalah rukun iman, 6 rukun iman. Iman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir dan takdir yang baik maupun yang berkhairihi wa syarrihi. Wallahu a'lam bissawab. Ada lagi mungkin? Ya, mungkin untuk tadi menjawab bagaimana terkait sikap Iran ya. Kalau kita lihat saksikan Iran yang dimana mereka pada saat itu lebih banyak mengirim rudalnya kemana? Kemana? Ke Saudi, ke negara-negara Islam daripada kemana? Ke negara Yahudi. Lebih banyak dikirim kemana? Ke negara-negara Islam. Dengan alasan katanya ada pangkalan militer Amerika. Padahal selain negara-negara Islam tersebut ada negara-negara yang bahkan lebih lemah lagi dan ada pangkalan militer Amerika, namun nggak diserang sama mereka. Saya dipahami ya, diserang Arab Saudi, yang diserang Uni Emirat Arab. Saya dipahami, yang serang Qatar. Nah, ini termasuk apa? Tipu daya, termasuk makar mereka. Qatalahumullah. Semoga Allah SWT memberikan balasan kepada mereka sesuai dengan perbuatan mereka. Semoga Allah Jalla wa'ala melindungi kaum muslimin dari fitnah-fitnah yang ada, fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Semoga Allah Jalla wa'ala menolong kaum muslimin, menjaga kaum muslimin dimanapun mereka berada. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, Pak. Lalu Palestina ini siapa yang membela Ustaz? Harusnya kan negara-negara Islam. Kenapa kok mereka diam Ustaz? Barakallahu fiik, masyaallah. Negara Palestina siapa yang membela? Kita semua wajib membela Palestina. Kita semua wajib membela apa? Palestina. Ya. Ana dulu pernah nulis tulisan singkat ya, mungkin sekitar beberapa halaman. Ya, enggak sampai 10 halaman mungkin, tapi berisi tentang kejadian Gaza dan yang berkaitan dengan Gaza dalam tinjauan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka intinya kita wajib bersikap sedih atas pembantian mereka, karena al-muslim itu seperti tangan, yashuddu ba'duhu ba'dan. Saling menguatkan, kalbunyan, seperti satu bangunan.
yashuddu ba'duhum ba'dan, saling apa? Saling menguatkan. Seperti sebuah jasad, kalau seandainya ada satu jasad yang sakit, maka seluruh anggota tubuh akan merasakan apa? Humma, akan merasakan panas, demam. Dari pahami ya? Kita berusaha semaksimal mungkin bantu apa yang antum mampu. Antum memiliki harta, berikan kepada mereka dengan jalan-jalan yang syar'i. Ya, dengan tempat-tempat yang syar'i, penyaluran yang syar'i, maksudnya penyaluran yang tepat, yang nyampe kepada mereka. Karena ada di antara sekarang ini yang memanfaatkan hal tersebut kemudian ingin menggelapkan uangnya. Na'udzubillah min dzalik. Maka hati-hati. Adapun kalau masalah jihad ya, membelanya, maka masalah jihad itu sebagaimana ibadah yang lainnya. Ibadah itu memiliki syarat, memiliki fikih. Contoh salat. Salat kira-kira ada fikihnya atau tidak? Ada syarat-syarat. Di antara syarat salat apa? Seperti taharah, ya kan? Bersuci. Demikian pula jihad yang ibadah, bahkan ibadah yang luar biasa. Balasannya luar biasa dalam surat As-Saff. Luar biasa sudah. Namun ada fikihnya, tidak boleh ngawur. Ya. Di antaranya apa? Di antara syarat jihad adalah al-quwwah al-qudrah, kemampuan. Kemampuan kaum muslimin. Seandainya kaum muslimin masih belum mampu menghadapi lawan, maka yang diamalkan, yang dilakukan adalah as-sabar, sabar, berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana satu, ya, perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka di Makkah. Nabi SAW melihat Ammar bin Yasir dan keluarga beliau radhiyallahu anhu disiksa habis-habisan. Ya, demikian pula Bilal bin Rabah. Namun Allah belum mengizinkan apa? Jihad. Kenapa? Karena kalau dilawan semakin besar mafsadatnya. Sedangkan Islam datang untuk menghilangkan apa? Mafsadat. Bisa dipahami ya? Demikian pula nanti di akhir zaman kaum muslimin bersama Nabi Isa alaihissalam, mereka kira-kira mampu nggak melawan Ya'juj Ma'juj? Mampu nggak? Nggak mampu. Apa yang dilakukan oleh Isa alaihissalam? Lari ke gunung, ya kan? Diperintahkan oleh SWT berdoa. Karena nggak ada kudrah, nggak ada kemampuan. Maka ketika nggak ada kemampuan, ya, jihad tidak disyariatkan pada waktu itu. Kapan disyariatkan? Kalau ada kemampuan. Bisa dipahami ya? Kenapa? Karena dikhawatirkan mafsadatnya lebih besar sebagaimana yang terjadi di Palestina. Di mana ya nekat untuk menyerang, bukan malah mendapatkan kemenangan, tapi justru apa? Hancur lebur. Maka kita sedih dengan hal tersebut. Maka ini menjadikan pelajaran berharga. Jihad itu butuh fikih. Tanyakan kepada ahlinya, ya, dilihat kemampuannya bagaimana dan seterusnya. Jadi seperti itu, Pak. Wallahu a'lam bis-shawab. Ada lagi mungkin? Cukup ya? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.